Selamat berjumpa mahasiswa, khususnya Anda yang mengambil program Akta Mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Dalam mata kuliah, Strategi Pembelajaran Kesenian dan Keterampilan dengan kode Akta 8822. Pada program ini, kita akan membahas mengenai desain model pembelajaran seni tari yang meliputi pembelajaran seni tari bagi siswa SLTP, SMU, dan bagi orang dewasa. Mari kita amati sejenak salah satu desain model pembelajaran seni tari di SLTP. Karakter murid di usia ini telah Anda pelajari, bukan? Masih ingat materi modul 2 kegiatan belajar 2 Anda? Di sana telah dibahas bagaimana perkembangan potensi seni tari peserta didik di SLTP. Pada masa ini, anak sedang mengalami perkembangan fisik, psikis, dan emosinya. Demikian pula perkembangan intelektualnya yang intensif. Anak di masa ini banyak menaruh minat terhadap dunia luar. Bagaimana kalau saya melakukan gerakan seperti burung itu? Oh bagus, coba kamu lakukan. Seperti tangan kamu seperti ini, biar tidak kaku. Bagaimana, kalian sudah menentukan temanya? Iya Bu, kami sudah sepakat. Temanya adalah menyambut Hari Pendidikan Nasional. Tapi Bu, kalau dia dari buku kayaknya kurang pas deh. Buku yang mana? Bentar ya Bu. Yang ini Bu. Oh ya, jadi gerakannya seperti apa? Seperti ini aja Bu. Oh iya, bagus. Mereka tampaknya antusias sekali merancang dan menciptakan peran yang akan mereka bawakan. Ide-ide segar yang mengadopsi materi cerita masa kini tampaknya akan memperkaya tema tarian tradisional yang mereka pilih. Tentunya Anda perlu memberikan pengarahan-pengarahan yang positif kepada mereka agar nilai-nilai positifnya masih melekat dalam penampilan. Saudara, model sosiodrama mirip dengan model bermain peran. Namun, penekanannya pada sosiodrama adalah pemilihan tema tari. Guru perlu menjelaskan isi cerita yang harus diungkapkan dalam adegan-adegan tari. Bila di awal kegiatan murid-murid belum dapat diajak untuk menemukan tema yang akan ditampilkan, Anda dapat membantu mencari dan menemukannya. Anda dapat melempar umpan berupa sebuah gagasan dasar dan mengajak mereka mengembangkan gagasan tersebut. Atau mengajak mereka memikirkan tema yang paling dekat dengan keseharian mereka. Bila pada tahap selanjutnya, anak-anak telah dapat mencari, menemukan, dan mendiskusikannya, Anda cukup memberikan arahan-arahan seperlunya saja. Papa,
Saudara, sekarang kita akan beranjak ke model pembelajaran seni tari di SMU. Seperti penjelasan perkembangan potensi seni di SLTP. Di SMU, Anda dapat mempelajarinya di modul 2 kegiatan belajar 2. Ada beberapa model yang Anda dapat gunakan untuk pembelajaran seni tari. Namun, pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan dua model, yakni model Discovery Inquiry dan model kerja kelompok. Dalam masa pubertas ini, mereka sedang berada dalam proses pembentukan identitas diri, yang muncul dalam bentuk sikap-sikap serba tanggung dan canggung. Hal ini disebabkan karena mereka berada di antara dua masa, yakni keluar dari masa kanak-kanak dan memasuki masa dewasa. Keadaan seperti ini perlu menjadi pertimbangan Anda ketika mengajarkan tari kepada mereka, di antaranya dalam pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran Discovery Inquiry merupakan salah satu model yang dapat mengakomodasi keadaan mereka. Melalui Discovery Inquiry, mereka mencari dan menemukan sendiri sumber-sumber belajar tari mereka, tentunya dengan bimbingan Anda. Kalau gerakan seperti ini bagaimana, Bu? Coba kamu lakukan. Saudara, selain model Discovery Inquiry, model kerja kelompok adalah model lain yang juga dapat Anda manfaatkan dalam pembelajaran tari di SMU. Dengan model ini, siswa memerankan diri sesuai dengan fungsinya dalam bersosialisasi yang terarah untuk menghasilkan suatu karya yang patut dihargai. Di sini, proses dalam menghasilkan sebuah karya adalah titik fokus yang perlu Anda cermati. Bagaimana mereka saling berbagi perhatian, kesulitan, kegembiraan, dan pemahaman di antara mereka. Merupakan salah satu proses pembentukan identitas diri mereka. Kurang kesini, kok jauh-jauh amat. Sini tuh. Dagu. Saudara, menginterpretasi dan mengekspresikan keindahan melalui tarian adalah milik semua umur. Di samping itu, belajar adalah hak setiap orang dan tak mengenal batas usia. Maka tidak mengherankan bila seni, termasuk seni tari, menjadi media pilihan dalam mengekspresikan rasa keindahan. Masih Anda ingat bagaimana karakteristik manusia dewasa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya? Untuk mengingatkan kembali,
Anda dapat mempelajarinya di modul 2. Dengan karakteristik usia matang tersebut, tentunya model pembelajaran seni tari yang dipilih perlu disesuaikan. 2 dari sekian model berikut ini dapat dimanfaatkan untuk mereka, yakni model kreatif dan model eksperimen. Model ini sangat menekankan pada pemberian stimuli-stimuli yang dapat membangkitkan motivasi, inspirasi, fantasi, imajinasi, dan kreativitas peserta. Stimuli tersebut dapat berupa suara, visual, pikiran, dan emosi. Model ini dapat Anda berikan manakala peserta telah menguasai gerakan-gerakan dasar tari. Dalam model eksperimen, terdapat pula ciri model kreatif. Karena dalam bereksperimen, peserta dituntut untuk mengeluarkan kreativitasnya. Dan Anda sebagai instruktur tentunya harus memiliki daya kreasi yang lebih baik dari mereka. Bila hendak menggunakan model ini, instruktur perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar proses pembelajaran tidak terganggu, seperti ketersediaan sarana dan prasarana minimal. Demikian mahasiswa Universitas Terbuka. Kita telah menyaksikan beberapa model pembelajaran seni tari bagi siswa SLTP, SMU, dan bagi orang dewasa. Mudah-mudahan materi ini dapat memperkaya wacana Anda dan diharapkan Anda dapat membuat model-model lain yang dapat Anda manfaatkan dalam proses belajar mengajar tari di kelas Anda. Sekian dan sampai jumpa.